Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa asam benzoat dan asam salisilat dalam obat panu sediaan cair yang beranggotakan Aldian Bagus Parandani, Alivia Kurniati, Dewi Yahya Arsita, Dwiki Sulistianing Tias, Esti Erdianti, Fitri Dwidayana, Indariah Purbasari, dan Rega Kikit Rahayu. Review jurnal. Judul: Analisa asam benzoat dan asam salisilat dalam obat panu sediaan cair. Jurnal Kebidanan tahun 2016 vol 2. Penulis Ade Maria Ulfa dan Novita. Tujuan penelitian untuk mengetahui kadar asam benzoat dan asam salisilat seperti yang tertera pada etiket, yaitu 4% asam benzoat dan 4-10% asam salisilat dalam obat panu sediaan cair yang beredar di toko obat di Pasar Tengah, Bandar Lampung. Metode Penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan, diawali dengan penetapan kadar asam benzoat secara alkalimetri dengan 3 kali pengulahan untuk masing-masing sampel. Kemudian, hasil dari proses titrasi tersebut dilanjutkan dengan penetapan kadar asam salisilat secara spektrofotometri UV visible. Prosedur kerja. 1. Penetapan kadar asam benzoat, yaitu dengan cara A. Ditimbang 2 gram cuplikan ditambah 150 ml air. Yang B. Titrasi dengan NaOH 0,1 N dengan indikator phenolphthalein. Yang kedua, penetapan kadar asam salisilat. A. Larutan asam salisilat dengan cara 1. Hasil pengujian asam benzoat ditambahkan air sampai 250 ml dan disaring. Yang kedua, pipet 5 ml fitrat, tambahkan FeNO3 ke dalam labu takar 50 ml sampai tanda, lalu disaring. Yang ketiga, diukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum 530 nanometer. Yang ke B, pembuatan larutan STOX, yaitu dengan cara 1. Sejumlah lebih kurang 12 mg asam salisilat BPFI ke labu takar 50 ml, dilarutkan sampai tanda dengan air berkonsentrasi 250 ppm. Yang C, penetapan panjang gelombang maksimum. 1. Pipet 5 ml dari larutan STOX, tambahkan larutan FeNO3 ke dalam takar 50 ml sampai tanda. Yang kedua, dengan menggunakan blanko, ukur transmitannya dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai dengan 600 nanometer. Yang ketiga, dibuat kurva hubungan antara absorban dengan panjang gelombang dan ditentukan persamaan garis regresi dan dibuat garis regresinya. Yang D, pembuatan kurva kalibrasi, yaitu dengan cara 1. Dipipet larutan stok asam salisilat masing-masing 5,0 ml, 6,0 ml, 7,0 ml, 8,0 ml, 9,0 ml ke dalam 5 labu takar 50 ml. Yang kedua, disiapkan blanko. Ditambahkan larutan FeNO3 ke dalam masing-masing labu takar. Yang ketiga, diukur absorbansi masing-masing larutan standar dengan menggunakan panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan. Pendahuluan. Salah satu penyakit kulit yang banyak diderita masyarakat Indonesia yaitu penyakit manu, tinea versicolor.
Panu adalah infeksi yang disebabkan oleh sejenis fungi, Malassezia furfur atau Phytophthora orbiculare. Ciri-cirinya adalah bercak-bercak putih, seringkali di kulit muka, yang terdiri dari benang-benang pendek dan spora berkelompok. Asam benzoat dan asam salisilat merupakan zat-zat aktif yang umumnya terdapat dalam obat anti jamur. Asam salisilat dikombinasikan dengan asam benzoat yang berfungsi meningkatkan penetrasi dan aktivitas zat tersebut ke dalam kulit, atau efek sinergis. Asam benzoat bersifat fungistatik dan bakteriostatik dan umumnya dikombinasikan dengan asam salisilat dengan perbandingan 2:1, atau kurang lebih 3% asam salisilat dan 6% asam benzoat. Asam benzoat dan asam salisilat pada konsentrasi tinggi dapat menimbulkan toksisitas serta banyaknya produsen yang memproduksi obat panu dengan konsentrasi tertentu. Dikhawatirkan kadar asam benzoat dan asam salisilat dalam obat panu yang dijual tersebut tidak sesuai dengan kadar yang tertera pada kemasan atau etiket. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penetapan kadar asam benzoat menunjukkan sampel A mendapat kadar rata-rata 4,312% dan sampel B mendapat kadar rata-rata 4,422%. Dari keseluruhan sampel, kadar asam benzoat yang terkandung dalam obat panu sediaan cair atau tinktur sesuai dengan kadar obat yang tertera pada etiket yaitu 4% dan juga memenuhi kadar optimal asam benzoat sebagai zat antifungi yaitu kurang lebih 6%. Hasil dari penetapan kadar asam salisilat menunjukkan sampel A mendapat kadar rata-rata 4,689% dan sampel B mendapat kadar rata-rata 4,691%. Dari keseluruhan sampel, kadar asam salisilat dalam sampel A sesuai dengan kadar yang tertera di etiket yaitu 4% serta memenuhi kadar optimal asam salisilat sebagai zat keratolitik yaitu 3-10%. Sampel B tidak sesuai dengan kadar yang tertera di etiket yaitu 10%, namun masih memenuhi kadar optimal asam salisilat sebagai zat keratolitik yaitu 3-10%. Adapun pada penggunaan obat panu yang mengandung asam benzoat dan asam salisilat secara topikal dalam jangka waktu lama dapat memberikan efek toksisitas. Semakin luas permukaan kulit yang kontak langsung dengan obat panu, semakin sering frekuensi dan semakin lama durasi penggunaannya secara topikal dapat menimbulkan iritasi kulit bahkan toksisitas sistemik. Oleh karena itu, penggunaan produk obat panu secara topikal perlu diperhatikan dengan baik dan benar untuk menghindarkan tubuh kita dari efek negatif yang tidak diinginkan. Kesimpulan dari hasil penelitian penetapan kadar asam benzoat dan asam salisilat pada obat panu sediaan cair tinktur yang beredar di pasar tengah Bandar Lampung dengan metode alkalimetri dan spektrofotometri UV visible dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Dari semua sampel obat panu sediaan cair atau tinktur yang diperiksa memiliki kandungan asam benzoat yang sesuai dengan kadar yang tertera pada etiket 4% serta memenuhi kadar optimal asam benzoat sebagai zat antifungi yaitu kurang lebih 6%. Dari semua sampel obat panu sediaan cair tinktur yang diperiksa untuk sampel A memiliki kandungan asam salisilat yang sesuai dengan kadar yang tertera pada etiket 4% dan sampel B tidak memenuhi kadar pada etiket 10%, namun masih memenuhi kadar optimal asam salisilat sebagai zat keratolitik yaitu 3-10%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.